إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya mengeluarkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala: ya Rasulullah, in qutiltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir kaffarallahu bihi khatayaya. Salah seorang sahabat mendatangi Nabi SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, sekiranya aku terbunuh di medan jihad, aku terbunuh dalam keadaan bersabar menghadapi beratnya gempuran lawan, aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, muhtasiban muqbilan ghaira mudbir, dan aku terus maju, aku tak mundur dari medan pertempuran itu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosaku ya Rasulullah? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Salah seorang sahabat yang mengkhawatirkan akan dosanya. Dia takut apabila terbunuh di medan jihad, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingin memastikan, dia ingin meyakinkan dirinya, apakah apabila aku terbunuh dalam kondisi berperang, berjihad di jalan Allah, aku berharap pahala, aku bersabar menghadapi beratnya peperangan, aku terus maju dan tidak mundur, apakah itu sudah cukup Allah akan mengampunkan dosa-dosaku sekiranya aku terbunuh ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, in qutilta fi sabilillah, sekiranya engkau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabiran muhtasiban, engkau bersabar di dalam menghadapi peperangan itu, dan engkau berharap pahala ketika engkau terbunuh, dan engkau terus maju dan engkau tak mundur selangkah pun, kaffarallahu bihi khatayak, maka Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosamu. Maka kemudian sahabat ini berhenti sejenak mendengarkan jawaban Nabi SAW. Inna rajul labitha ma sya Allah thumma qala ya Rasulullah. Sahabat ini belum yakin.
Sahabat ini belum yakin dengan apa yang barusan dia dengar dari Nabi SAW. Dia kembali mengulangi pertanyaannya. Dia mengulangi pertanyaannya di hadapan Rasul SAW. Ya Rasulullah, sekiranya aku terbunuh di medan jihad, aku bersabar, aku berharap pahala dari Allah, aku maju dan aku tidak mundur, apakah benar Allah akan mengampunkan dosaku? Ternyata jawaban Nabi agak sedikit berbeda kali ini. Nabi SAW mengatakan, in qutilta fi sabilillah, sekiranya engkau terbunuh di medan jihad fi sabilillah, sabiran muhtasiban, engkau berharap pahala, engkau bersabar, engkau terus maju dan tidak mundur dari peperangan itu, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Kaffarallahu bihi khatayaka illa ad-dain, Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosamu kecuali hutang. Illa ad-dain. Kadzalika qala Jibril, kadzalika qala li Jibril, barusan Jibril datang kepadaku, dia menyampaikan kepadaku, kecuali hutang wahai Muhammad, sampaikan itu kepada manusia. Maka Nabi pun menyampaikan kepada sahabat ini, illa ad-dain, kadzalika qala li Jibril, kecuali hutang, barusan Jibril menyampaikan kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang saya muliakan, perhatikanlah bagaimana hutang menjadi salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seseorang ini telah mengorbankan jiwa raganya, sekalipun dia telah mengorbankan nyawanya, sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Apa yang paling berharga dalam kehidupan ini? Apa yang paling berharga dalam kehidupan ini, ma'asyar muslimin? Nyawanya dia korbankan di jalan Allah, darahnya dia tumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia masih memiliki tanggungan, dia masih memiliki tanggung jawab yang harus dia selesaikan, maka syahid tidak bisa membuat hutangnya lunas. Syahid tidak bisa membuat dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa dosa yang tak terampuni berupa hutang. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain, diampuni semua dosa-dosa orang yang syahid kecuali hutang. Kecuali hutang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka siapapun di antara kita yang sampai saat ini masih memiliki hutang, jangan pernah menganggap remeh hutang itu. Segera lunasi, segera bayar. Jangan sampai kita terhalangi masuk ke dalam surga hanya karena kita masih membawa hutang yang belum kita lunasi dari saudara kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Kata Nabi SAW, jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya sampai dia melunasinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggal dunia ternyata kita masih membawa hutang. Jangan sampai kita menyelesaikan kehidupan di atas permukaan bumi ini, tetapi masih ada yang belum kita selesaikan, hak-hak orang lain yang belum kita bayarkan. Siapapun di antara kita yang masih memiliki hutang, segera bayar, segera lunasi. Karena menunda-nunda pelunasan hutang adalah bentuk kezaliman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mengulur-ulur pelunasan hutang adalah tindak kezaliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pelunasan hutang padahal dia sanggup, maka itu adalah tindak kezaliman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hutang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Terkadang sebahagian kita memandang hutang itu satu hal yang kecil. Padahal tidak ada yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggap hutang itu satu hal yang kecil, padahal di mata Allah semuanya besar. Kita menganggap 1.000, 2.000, 3.000, kita menganggap hutang itu kecil. Tidak. Semua ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Anda telah memiliki kesanggupan untuk melunasi hutang, segera lunasi. Segera bayar. Kalau kita tidak memiliki harta, tapi kita masih punya aset, jual aset itu. Untuk apa kita memiliki banyak aset, tapi kita juga punya hutang yang belum lunas? Sebagian orang menganggap dirinya tidak punya harta, tetapi asetnya banyak yang bisa dia hargai. Bisa dia jual aset itu. Apa yang membuat dia menunda-nunda pelunasan hutang? Kenapa dia menunda pelunasan hutang? Bisikan-bisikan syaitan terkadang membuat dia menunda dan menunda terus pelunasan hutang. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk alam kubur, baru kalian mau bayar itu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian kita terpengaruh dengan gaya hidup manusia. Sebahagian kita terpengaruh melihat saudara-saudaranya. Style gaya hidup saat ini mengerikan. Segala-galanya mereka ingin memiliki walaupun dengan hutang. Nah, kita lihat bagaimana setiap barang itu mereka buat bagaimana kita bisa memilikinya walaupun dengan cara hutang. Beli mobil hutang. Beli rumah hutang. Beli laptop hutang. Beli handphone hutang. Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Setiap ba'da tasyahud, Nabi selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sabi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan hutang. Lihat, Nabi berlindung dari hutang menunjukkan bahwa hutang itu pada asalnya sesuatu yang buruk. Dia boleh, tetapi dalam kondisi yang darurat silahkan. Kapan Nabi berhutang? Silahkan Anda pelajari. Pernahkah Nabi berhutang? Kapan, dalam kondisi apa Nabi berhutang? Ketika tidak ada lagi yang bisa dimakan, baru Nabi berhutang. Itu pun Nabi menggadaikan baju perang besinya. Baju besi perangnya Nabi gadaikan kepada orang Yahudi. Ketika tak ada lagi yang bisa dimakan, baru Nabi berhutang. Jangan terpancing dengan gaya hidup manusia. Mereka bisa punya ini, mereka bisa beli mobil ini, tetapi ternyata hutang. Hutang ini membuat seseorang sengsara. Hutang membuat seseorang itu terikat. Oleh sebab itu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita terpancing dan terpengaruh dengan gaya hidup manusia. Orang punya mobil, kenapa kita tidak bisa beli mobil? Belilah mobil itu walaupun berhutang. Terkadang ini bisikan-bisikan syaitan membuat kita akhirnya terpengaruh dengan gaya hidup manusia. Orang bisa beli motor, kenapa kita tidak bisa beli motor? Orang bisa punya handphone baru, kenapa tidak bisa beli handphone baru? Tidak ada uang, kredit bisa. Ngutang sekarang sudah bisa, subhanallah. Bagaimana kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya? Pernah kita berpikir itu? Bagaimana sekiranya hutang ini belum lunas, sedangkan kematian telah datang menjemput saya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau menyolati orang yang punya hutang. Nabi tak pernah mau menyolati orang yang punya hutang. Saking besarnya kebencian Nabi kepada orang yang punya hutang.
Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah bercerita, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idza marrat bihi jinazatun sa'alahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ada jenazah yang lewat di hadapan beliau, Nabi selalu bertanya. Nabi selalu bertanya kepada para sahabatnya, "A'alaihi dain?" Ini orang punya hutang atau tidak? Jenazah ini punya hutang atau tidak? Fa in qalu na'am, qala wa taraka wafa'an. Fa in qalu na'am shalla alaihi. Ketika para sahabat mengatakan, "Iya ya Rasulullah, dia punya hutang, tetapi dia meninggalkan ahli waris yang siap untuk membayarkan hutangnya." Ketika itu Nabi dengar, baru Nabi mau menyolatkan jenazah ini. Wa illa qalu sallu ala sahibikum. Ketika dikhabarkan kepada Nabi tidak ada yang bisa membayar hutangnya, dia punya hutang tapi belum ada orang yang siap membayar hutangnya, maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Silahkan kalian solatkan sahabat kalian ini." Nabi tak mau menyolati orang yang punya hutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, teguran keras bagi kita yang selama ini berhutang menganggap itu satu hal yang kecil. Bayangkan orang yang syahid, yang mengorbankan jiwa raganya, yang siap mati di medan pertempuran, tetapi ternyata itu belum bisa membuat dia terbebas dari lilitan hutang yang harus dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Dosa yang tak terampuni, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, hendaknya setiap kita berhati-hati. Jangan mudah untuk berhutang. Dan sekiranya masih ada hutang yang belum kita lunasi, segera bayar. Dan jangan terpengaruh dan terpancing untuk selalu berhutang melihat gaya hidup orang yang bisa memiliki. Padahal kita tidak pernah tahu, boleh jadi mereka memiliki juga dengan hutang. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin secara umum untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbekallah dengan takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa berjumpa menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Jabir bin Abdullah membawakan sebuah hadis dan bercerita tentang satu hal yang sangat mengerikan, bahaya mereka orang-orang yang berhutang namun mereka belum melunasi hutangnya. Beliau mengatakan, tuwfiya rajulun faghassalnah. Ada salah seorang yang meninggal dunia, maka kami pun memandikan jenazah ini. Wa hannatnahu, dan setelah kami memandikan jenazah ini, kami berikan wangian-wangian jenazah tersebut. Wa kaffanna, setelah itu kami kafankan jenazah ini. Thumma ataina bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi. Kemudian kami datangkan jenazah ini di hadapan Nabi agar Nabi mau menyolatkan jenazah ini. Faqulna tusalli alaihi, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, mungkin kau ingin menyolatkan dia ya Rasulullah. Fa khata khutan, maka Nabi mendekat beberapa langkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, a alaihi dain, jenazah ini punya hutang atau tidak? Subhanallah. Tidak ada jenazah yang dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi selalu bertanya, ini jenazah punya hutang atau tidak?
A'alaihi dain, apakah dia punya hutang? Maka kemudian dikatakan dinaron. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Fansaraf. Ketika Nabi mendengarkan jenazah ini punya hutang, Nabi berpaling. Nabi tak mau menyolatkan jenazah ini. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Ketika Nabi berpaling, Nabi menjauh dari jenazah ini. Nabi tak mau menyolati jenazah ini. Manusia terbaik pilihan Allah tak mau menyolati orang ini. Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, biar aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memastikan hakul gharim, hak hutang engkau akan tanggung. Wa bari'a minhumal mayyit, dan mayit ini akan terbebas dari 2 dinarnya. Nabi pastikan itu. Nabi katakan kepada Abu Qatadah, engkau yang akan menanggung hutang dia. Qala na'am, iya ya Rasulullah, aku yang akan menanggung hutang dia. Fasalla alaih, maka Nabi mulai menyolatkan jenazah ini. Thumma qala ba'da dhalikal yawm, maka jenazah ini pun dikubumikan, dikubur. Di keesokan harinya Nabi berjumpa dengan Abu Qatadah. Nabi tanya Abu Qatadah, ma fa'ala dinaran, bagaimana dengan 2 dinar? Subhanallah. Nabi ingatkan Abu Qatadah, engkau berjanji, engkau menjamin akan membayar hutang si mayit kemarin. Bagaimana sekarang dengan 2 dinar itu? Sudah engkau bayar atau belum? Maka Abu Qatadah mengatakan, innama mata ams. Ya Rasulullah, baru kemarin meninggal, baru kemarin dikebumikan, belum sempat aku bayar ya Rasulullah, kata Abu Qatadah. Subhanallah. Qal fa'ada ilaihi minal ghad. Maka di hari yang berikutnya, Nabi kembali berjumpa, berpapasan dengan Abu Qatadah. Maka Nabi SAW bertanya kembali, gimana dengan janjimu? Engkau siap untuk menanggung hutang dia. Bagaimana dengan 2 dinar itu? Maka Abu Qatadah mengatakan, laqad qadaituhuma, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Aku telah melunasi 2 dinarnya ya Rasulullah. Lihat, dengarkan jawaban Nabi SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang dia merasakan dinginnya kulit dia itu. Sekarang jenazah ini merasakan dinginnya kulit dia. Sebelumnya dia kepanasan. Di alam kuburnya dia dibakar. Dia merasakan panas yang luar biasa karena masih belum dia bayar hutangnya. Engkau lunasi, baru dia merasakan dinginnya kulit dia itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkan sebelum kematian. Anda yang masih memiliki hutang, segera lunasi. Lepaskan dari tanggungan Anda setiap kezaliman-kezaliman itu. Siapapun yang masih memiliki tanggungan terhadap orang lain, segera cari penghalalan saat ini. Sebelum datangnya hari di mana tak ada lagi arti dinar dan dirham pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang masih memiliki kezaliman kepada saudaranya, yang masih memiliki tanggungan kepada saudaranya, yang dia mungkin merusak kehormatan saudaranya, maka hendaklah dia mencari penghalalan di hari ini. Falyatahallalhu minhu al-yawm. Cari penghalalan, selesaikan sekarang. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari tak ada lagi manfaat dinar dan dirham itu. Hari kiamat tak bisa kita melunasi hutang kita dahulu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Maka jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, untuk tidak gampang berhutang. Jadilah orang yang kaya dengan hati dan jiwanya. Laisal ghina ghina nafs, walakinnal ghina ghina. Laisal ghina ghina al-mal,
Laisal ghina ghina al-'irq, walakinnal ghina ghina an-nafs, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kaya itu bukan kaya harta. Orang yang kaya itu bukan kaya dengan kehormatan. Tetapi orang yang kaya itu adalah ketika jiwanya kaya. Hatinya merasa kaya. Seseorang miskin tetapi dia memiliki qanaah, bersyukur dengan apa yang ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum sanggup untuk membeli sesuatu, maka ditahan. Biasakan untuk mengendalikan diri. Jangan membeli semua apa yang kita inginkan, tetapi lihat bagaimana kebutuhan kita dengan sesuatu yang akan kita beli. Kalau memang itu suatu hal yang sifatnya urgen, silakan Anda beli. Tetapi upayakan jangan berhutang. Hutang bisa membuat seseorang itu sengsara pada hari kiamat. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW berlindung dari hutang. Nabi selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berlindung dari yang namanya hutang. Menunjukkan bahwa hutang itu sesuatu yang buruk pada asalnya. Ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran itu ayatul dain. Ayat yang berbicara tentang hutang, satu halaman full berbicara tentang hutang. Silakan Anda pelajari ayat itu. Bagaimana adab-adab berhutang, apa yang harus dijauhi dari perhutangan ini. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim. Jangan sampai hutang membuat kita sengsara di kehidupan akhirat. Yang masih memiliki hutang, segera lunasi sebelum datangnya hari tak lagi manfaat kita memiliki dinar dan dirham. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة